Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sana Info Sumbar. Ketemu lagi dengan Febri di podcast Info Sumbar. Dan hari ini spesial banget. Kenapa? Karena narasumber aku hari ini itu sangat menginspirasi sih menurut aku, perempuan di luar sana yang kaum mageran kayaknya bakal insecure deh kayaknya. Selamat datang Angelique Maria Caca yang biasa dipanggil Like. Halo Like. Halo Feb. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Terima kasih sudah datang di Info Sumbar. Iya, senang juga bisa diajak ke sini. Iya, basa-basi yang sangat manis. Jadi kayak ini salah satu aktivis perempuan yang dimiliki Indonesia menurut aku dan berasal dari Sumatera Barat. Kenapa? Karena Like juga berjuang menyuarakan hak-hak masyarakat di Sumbar untuk bahkan sampai ke level nasional sih. Dan kemarin baru-baru ini Like di profiling sama UN Women yang merupakan organisasi di bawah PBB. Mantap tangan dong. Keren banget, Sumatera Barat punya Like, luar biasa. Like ini juga adalah founder dari Pelita Padang. Nah, kalau di sana belum tahu, jadi Pelita Padang itu semacam organisasi yang konsentrasi sama keberagaman. Nah, jadi kita tahu di Indonesia ya menganut 5 kepercayaan ya yang diakui begitu. Nah, di sini juga kita nanti akan bahas-bahas sedikit apa itu Pelita Padang yang didirikan oleh Like. Oke. Kayaknya bakal banyak banget sih yang pengen kita bahas sebenarnya. Aku mulai dari perjalanan Like dulu deh. Kemarin itu tiba-tiba masuk dan diprofil sama UN Women itu kayak, ini temen gue nih. Dicobain ceritain gimana bisa. Kalau aku secara pribadi itu dengan UN Women itu memang bekerja bersama gitu ya untuk beberapa program-program volunteer gitu. Nah, di tahun kemarin itu kan dari UN Women itu ada buka open submit untuk inkubasi aktivis muda. Jadi dari 1.700 pendaftar waktu itu terpilih 20 aktivis muda yang berangkat dari berbagai macam isu gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang menginisiasi isu-isu terkait sosial kemanusiaan. Waktu itu ada 20. Nah, dari Sumatera Barat waktu itu aku. Ada 20, lalu kemudian kita ada seperti macam lokakarya gitu ya, gitu bersama 20 teman-teman muda, dan kemudian ya berlanjut melalui menjadi kerja kolaborasi gitu antar komunitas juga dengan UN Women gitu. Nah, UN Women ini kan organisasi yang berada di bawah PBB di isu perempuan, perempuan dan anak perempuan gitu. Dan bicara perempuan dan anak perempuan tuh di semua sektor, baik itu ekonomi, kebencanaan. Nah, kerjasama antara UN Women dan juga hubungannya dengan Pelita Padang itu di Indonesia itu ada namanya tuh WGWC. Itu sebuah grup di mana kemudian perempuan bicara tentang penangkalan ekstremisme. Apa itu? Ekstremisme itu paham-paham yang kemudian yang menggunakan suatu dalil keagamaan gitu atau keyakinan untuk melakukan tindakan tidak manusiawi kepada orang lain. Itu. Nah, Pelita tergabung di situ di WGWC, Women Group apa gitu lupa. WGWC dan di situ bareng UN Women. Gitu. Jadi ini kolaborasi kerja antara Pelita dengan UN Women berarti bisa dibilang seperti itu. Ada aku dengan UN, ada UN dengan kelembagaan Pelita. Secara nggak langsung karena Like juga terlibat di dalamnya, Pelita juga ke bawah nih. Atau kebalik? Saling lah ya. Saling lah ya. Nggak bisa terlepas soalnya. Tapi
kamu mendirikan Pelita ini awalnya itu buat apa sih gitu? Apalagi di Sumbar ya. Sebenarnya tuh kita tuh nggak pernah ada rencana sampai sejauh ini gitu ya. Nah, itu berangkat dari tahun 2019, itu kan pasca pemilihan elektoral. Nah, di mana polarisasi itu kuat ya gitu. Masih banyak kemudian orang-orang yang terjun di dunia politik pada masa itu menggunakan isu identitas, suku, ras, agama gitu. Betul. Makanya dulu tuh bahkan anekdotnya itu sampai grup keluarga itu pun pecah gara-gara itu. Gara-gara isu identitas Isu itu ya. identitas gitu. Dan dari situ awalnya kami bertiga sih, aku, terus kemudian ada lagi Silmi namanya. Aku dari Katolik, Silmi dari Muhammadiyah, sama Riki dari NU, kan kita diskusi kenapa kok bisa terjadi. Dan akhirnya kita lihat sebenarnya kita butuh ruang jumpa deh, gitu. Karena kita melihat fenomena kok bisa orang membenci orang lain yang tidak dia kenal gitu, dan dia hanya dengar dari orang lain gitu. Sehingga kupikir ini aneh gitu, membenci sesuatu yang tidak pernah kita ketahui atau mencintai sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Akhirnya waktu itu kita sepakat ya kayaknya kita butuh ruang untuk jumpa dan mendialogkan itu. Aku pikir dengan berdialog ya itu akan kesalahpahaman tadi bisa terurai ya. Bisa terurai gitu. Karena perbedaan itu niscaya ya. Itu suatu hal yang harus kita akui dan tidak bisa disamakan. Tapi menerima perbedaan itu adalah fitrah, aku pikir itu adalah kemudian cara yang mesti kita tempuh, dan inisiasi awalnya tuh gitu. Berarti berangkat dari politik yang pada saat itu memang kental sekali dengan identitas, apalagi di Sumatera Barat kayaknya memang sangat kental dan bahkan bisa kita bilang sampai sekarang masih ada. Nah, dari Pelita sendiri pada saat itu dari bertiga, sekarang gimana? Banyak sih sekarang. Sekarang udah banyak gede sih. ya? Gua gede juga. Ada maksudnya ya kita berarti udah 6 ya, mau masuk 7 sekarang, udah 7 tahun gitu. Ada kegiatan rutin nggak yang mungkin bisa melibatkan Dunsana Info Sumbar semua yang ingin mungkin diskusi juga tentang keberagaman atau proyek-proyek yang bisa dilibatkan sama masyarakat luas gitu? Boleh. Nah, yang pertama itu kita tuh ada kegiatan semacam peace trip ya gitu. Jadi kita berkeliling tempat cagar budaya sekaligus tempat ibadah gitu untuk mengenal tradisi masing-masing tempat itu gitu. Dan itu biasa tiap tahun, dan kita ngajak seluruh kawan-kawan bagi yang mau ikut. Itu ada ke gereja Katolik, kan ada beberapa gereja Katolik yang jadi cagar budaya ya. Masjid kayak Masjid Muhammadan. Masjid-masjid tua. Ya, masjid tua, bersejarah. Bersejarah. Lalu ke Kelenteng, ke Vihara, lalu ke pura juga yang di dalam lanut. Oh iya, ada ya? Ada pura gitu. Nah, ya di situ biasa tiap tahun kita ngadain itu untuk biar anak-anak muda bisa berdiskusi gitu. Bisa menerima keberagaman ini dan tidak memecah belah ya. Gitu. Jadi menerima perbedaan itu bukan karena cuek, tapi karena kita paham ada yang berbeda di antara kita gitu. Asik. Menerima perbedaan bukan karena cuek, tapi karena kita paham. That's the point menurut aku sih. Karena mungkin kita semua bisa menerima ya karena kita nggak mau tahu. Ya, udah deh. Karena kita nggak mau tahu, ya udahlah, biarin aja lah gitu. Bukan karena kita paham apa sih perbedaan itu gitu. Wow. Daging ya, Bu. Jadi jangankan yang beda agama, beda etnik ya, yang serumah aja gitu, kayak aku dan adikku tuh tiap hari tuh ada aja gitu. Padahal tuh bisa dibilang satu bapak, satu ibu gitu, hidup bareng-bareng, tapi itu mendialogkan perbedaan di antara kami itu luar biasa. Ya, itu kupikir ya memang realita kehidupan manusia yang begitu kompleks gitu kan. Tapi aku penasaran kayak, jadi Lika ini kita sama-sama ya teman sejawat lah gitu. Jadi sama-sama di zaman kuliah dulu sama-sama berjuang, tapi seiring berjalannya waktu itu kan kayak seleksi alam ya. Aku pun udah nggak seaktif dulu, tapi Lika memilih jalan yang menurut aku nggak keluar-keluar dari itu, jalan pergerakan dan perjuangan itu. Kenapa, Kay?
Aku percaya satu kalimat ya yang selalu kemudian aku ingat dan aku renungkan gitu. Segala sesuatu berubah bersama waktu dan kita ikut berubah bersamanya. Artinya di masa-masa dulu gitu ya, yang maklum lah ya, yang masih muda Iya. dulu gitu, masih Masih semangat berapi-api membara gitu kan. gitu kan. Ya setiap orang akan sampai di masa itu dan kupikir kita melewati itu gitu. Kupikir itu sangat-sangat indah ya gitu. Masa-masa muda yang menurutku cukup banyak yang bisa diingat dari situ gitu. Masih ingat nggak? Ya, pokoknya ada kejadian ya itulah pokoknya. Aku mau bukan di sini nggak sih? Ini fun fact ya, aku kasih fun fact. Like yang sekarang adalah mahasiswa yang pernah hampir di DO Iya. oleh salah satu kampus. Ya, dan Febri adalah yang membantu untuk menjelaskan bahwa bahwa hal seperti itu ya intinya nggak boleh lah ya. Gitu. Jadi ini fun fact ya, benar-benar fun Ya, fact. tapi emang aku bandel sih, aku akuin juga gitu kan. Iya, tapi itu jadi gini. Jadi ada masa di mana si Like ini hampir di DO karena IP-nya IP-nya satu. Ya, aku kasih spill satu. Aku juga pernah loh ke satu. Fun fact, aku nggak pernah mengakui di mana-mana. Aku pernah juga ke IP satu kok. Gitu. Dan menurut aku ya akan ada momennya kok kita jatuh gitu. Tapi ketika itu hampir di DO cuma karena IP 1, menurut kita semua pada saat itu udah nggak bener ya gitu. Dan satu kampus akhirnya demo buat Like. Dan akhirnya nggak jadi di DO. Dan sayangnya nggak lulus. Enggak, aku lulus di kampus di kampus lain. Karena pada saat itu Like memang mengambil 2 kuliah langsung di 2 kampus. Dan ada rencana ini nggak sih? Lanjut? Ada sih rencana. Apa? Aku rencananya itu ingin ngambil kejurusan itu ya, ilmu budaya. Ilmu budaya dan agama. Emang totalitas banget ya? Bukannya kamu dari sospol? Ya, aku dari sospol. Pemerintahan. Iya kan? Udah tahu. Iya kan? Jurusan ilmu pemerintahan di Sumbar nggak banyak. Terus mau lanjut ke Jogja budaya sih. dan keagamaan. Nah, agama di sini tuh bukan kayak agama, bukan identitas agama ya, tapi lebih ke sistem kepercayaan masyarakat yang terbentuk dari kebudayaan masyarakat gitu. Oh, itu yang akan dibahas? Ya, lebih banyak pembahasannya di situ gitu. Kajian-kajian misalnya kenapa kayak di beberapa daerah di Minang contohnya gitu, Ya, di Minang lah contohnya. mengenalinya harimau, nah seperti itu gitu, sistem kepercayaan masyarakat yang kemudian blend dengan kebudayaan. Dan kamu pengen kuliah ngambil itu? Ada emang orang-orang kayak begini memang ada. Dan memang fokus banget. Goals-nya apa sih, Ke? Dari perjalanan kamu yang udah lumayan panjang ini? Ya, pada akhirnya aku percaya gitu, setiap orang itu akan memilih jalannya gitu. Apapun jalannya gitu ya. Nah, meskipun kemudian misalnya Febri contohnya di jurnalis gitu. Aku pun juga ya kadang-kadang nulis gitu, kadang-kadang enggak. Beliau jurnalis juga padahal. Tapi lebih aktif Febri lah ya gitu. Kalau misalnya soal intensitas Febri. Maksudku ya kita memilih jalan yang berbeda tapi dengan niat baik yang sama. Aku pikir itu akan sangat membantu di dunia yang sangat beragam isu, sangat beragam kemudian sangat kompleks lah ya gitu. Nah, kita butuh orang di berbagai bidang. Itu sih gitu. Dan aku pikir kenapa aku mengambil ini ya, aku rasa mungkin kayaknya ini yang cocok ya. Pernah ini nggak? Pernah ada perlawanan nggak dari keluarga yang kamu ngapain sih, Ke? Ngambil jalan ini? Pengalaman kamu juga ya? Ngapain sih, Ke? Demo-demo, ini gitu. Ngapain? Pernah nggak? Pernah pasti ya. Karena di keluarga aku tuh kebanyakan ya
ngambil jurusannya itu ekonomi. Kalau nggak ekonomi, ilmu komputer gitu. Jadi yang ngambil ilmu sosial politik, sosial kemasyarakatan tuh nggak ada. Jadi ketika aku memilih itu dan aktif, mereka kaget. Kenapa anak ini milih ini? Gitu. Karena kan Terlebih anaknya perempuan. ya, karena kan masih ada stigma ya gitu, Yes, bahwa yang berdasi, kemudian yang berbaju klimis gitu, yang kemudian punya pensiun di hari tua itu kehidupannya jauh lebih baik Belum tentu daripada juga ya. di profil sama UN. Ya, maksudnya ternyata tuh setiap bidang yang kita sukai itu kita bisa menjadi manusia yang baik gitu, menjadi jurnalis yang baik gitu, menjadi penggiat kawan-kawan yang turun di masyarakat dengan niat yang baik gitu. Karena nggak semua juga yang turun ke masyarakat kan niatnya baik gitu. Betul sekali. Karena aku melihat apapun yang dilakukan dengan niat baik ya itu akan baik gitu. Dan hari ini aku pikir mungkin kita itu 10 tahun yang lalu ya, Bo. Sekarang melewati fase gitu ya. Kalau sekarang udah orang lebih terbuka sih ya, apalagi dengan orang lebih melek digital, ada medsos, orang bisa kemudian memahami bahwa ternyata banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang muncul baru kemarin gitu, yang ternyata bukan hanya membuat kita cukup secara ekonomi gitu, tapi juga membuat kita juga ada manfaatnya sebagai manusia. Nah ini banyak juga pertanyaan dan mungkin Dunsana Infosumber juga berpikir yang sama, bahwasanya ngapain sih jadi aktivis, duitnya di mana? Dia kan ngabisin waktu, ngabisin energi, nggak ada duit. Banyak banget yang berpikir seperti itu sehingga berpikir orang-orang yang berjalan di jalan ini tuh buang-buang waktu gitu. Nah, kamu apa sih tanggapan kamu dengan itu? Nggak berjawab ya. Kalau aku nggak tahu yang lain ya, tapi kalau aku itu bagiku tuh aktivisme itu panggilan hidup ya gitu. Dia muncul dalam keseharian kita, dia menjadi laku, dia melampaui profesi gitu. Jadi belum tentu juga kemudian dia bekerja di NGO, dia aktivis, sedangkan dia jurnalis atau dia di bidang lain, dia nggak bisa disebut aktivis. Maksudku aktivisme itu tidak sesempit itu gitu. Siapa saja tuh bisa menjadi aktivis ketika dia mau memberikan waktunya, tenaganya gitu untuk hal-hal yang bukan kepentingan dia gitu. Nah selama ini kan disempitkan ya, aktivis itu selalu pokoknya tuh bicara aktivis pasti kalau nggak aktivis mahasiswa NGO. Iya itu doang. Itu sih, dan ya mungkin NGO bisa kerjasama dengan berbagai pihak dan lain-lain. Tapi kalau aku di Pelita gitu, karena aku di Pelita ya, kita menganggap bahwa Pelita itu adalah rumah yang kita hidupkan. Jadi semua anggotanya termasuk aku itu kita punya kerjaan masing-masing. Gitu. Dan kita memberikan waktu kita untuk ke Pelita karena kita yakin bahwa ini adalah gerakan yang memang akan memanusiakan manusia melalui isu keberagaman gitu. Gitu sih, makanya kayak aku nulis iya gitu, bantu-bantu di kerja kebudayaan juga iya, tapi nggak lepas dari penulisan juga gitu kan. Terus juga aku jualan online. Jualan apa? Jualan keripik. Oh iya bener. keripik 4x7 itu ini nih yang jual. Kamu nggak sih? Di sana pasti paham sih. Jadi keluarga mamaku ya. Keripik legend ya kan. Sanjay, keripik legend yang 4x7. Iya nggak sih? Iya. Jadi kamu jualan online juga. Terus jadi kurator juga. Jadi emang antara aksi dan logistik aman ya? Kalau dibilang aman sih enggak juga, tapi cukup lah gitu. Enggak sih, lebih dari cukup sih kayaknya. Kurang enggak. Tapi minimal kayaknya kamu justru di jalan ini justru banyak bertemu orang baru dan mengunjungi tempat-tempat baru. Terlebih aktif juga ikut fellowship. Ya, dan sering nggak lolos juga sih.
Terus eh, secara perempuan, kita kan perempuan Hmm. apalagi di Minang ya, yang mana perempuan itu eh, penjaga rumah gadang. Hmm. Terus juga dengan aktivitas Like sekarang yang aku bilang sih sangat padat dan banyak di luar rumah, eh, pernah dapat apa ya, semacam diskriminatif nggak terhadap gender sendiri gitu? Hmm. Karena ada gender ya. Ada sih memang gitu pasti Kayak ngapain sih ke mending di rumah, ya, nikah mending aja gitu. iya apa sih gitu, lu perempuan ini pernah nggak dapat hal kayak gitu? Pasti pernah dapat gitu. Misalnya kayak aku pulang malam gitu, kadang aku harus ke lapangan gitu berhari-hari. Kan jadi pertanyaan tetangganya, anak perempuannya kok gak pulang-pulang ya kan? Subuh Pulang pulang subuh gitu. Ngelewatin pos ronda lagi ini kemana gitu. Tapi aku pikir hal-hal yang seperti itu bisa selesai dengan dialog sih memang. Kamu ajak ngobrol berarti? Mama aku ngajak ngobrol. Oh iya. Ya, ya itu dialog gitu kan untuk menjelaskan. Ya sampai di titik ya suatu hari ya mereka pasti akan mengerti gitu. Tentu sih. Tapi kamu eh apa ya, pernah ini nggak sih, kan kita sebagai perempuan itu juga dapat perlakuan kadang beda antara tugas perempuan dan tugas laki-laki, kemudian juga kesempatan. Nah, kamu Hmm, pernah dapat itu nggak? hmm. Kalau ada sih memang gitu. Masih ditemui? Masih, pastilah masih gitu. Kayak perempuan itu urusan administratif aja. Iya, logistik aja. Logistik aja gitu. Pokoknya di bagian-bagian untuk gagasan itu laki-laki. Mm-mm. Itu aku temuin gitu. Yang mana perempuan tuh domestik. Ya gitu. Ya itu masih masih yang masih ditemui pasti untuk kondisi hari ini gitu. Gitu. Dan yang aku lakukan adalah ya aku tidak berada di tengah mereka. Iya lagi. Iya. Orang-orang yang tidak bisa menerima ya. Ya gitu. Bukan eh, gimana ya aku bilang ya, barangkali ada yang nyaman gitu. Banyak kok aku temukan perempuan-perempuan yang nyaman menjadi ibu rumah tangga saja, di Oh, rumah oke. aja gitu. Ya boleh, tapi kan pertanyaan faktanya tuh nggak semua perempuan yang kemudian punya passion ya di rumah dan ngurusin rumah gitu ya. Dan pokoknya di bagian domestik ada perempuan yang memang dia suka di bagian publik. Nah, seberagam itu masyarakat kita ya seberagam itu juga passionnya perempuan. Nah, harusnya kan nggak jangan di apa ya diseragamkan gitu. Sama kayak seperti ada juga sekarang kan banyak juga ya laki-laki penari contohnya gitu. Aku punya Ah, teman ya. koreografer dari Solo Mm-mm. dan dia itu hetero ya gitu. Hetero, tapi karena dia memilih untuk menari, jadi guru tari dan menjadi seorang koreografer, kemudian dia mendapatkan stigma. Wah, ini jangan diragukan nih gitu. Ah, dianggap bot. Manly-nya Gitu kurang ya. diragukan. Padahal dia sangat Sangat manly. Tapi manly. dia emang suka gitu. Karena dia dari Solok dan Solok itu punya tradisi menari dan itu laki-laki. Gitu. Lagian kan tarian tradisi sebenarnya itu kan berawal dari sile ya. Jangan dari sile. Basicnya kalau Minang sile ya. Iya, kalau dari Minang itu bahkan orang yang nari dia pasti bisa silat, tapi orang silat gimana sih? Iya, Silat pasti bisa orang silat pasti bisa nari. nari, tapi orang nari belum tentu bisa sile. Apa kebalik? Ya, orang nari belum tentu bisa sile. Oh iya gitu ya. Karena kalau misalnya tarian-tarian Minang itu kuda-kudanya itu sile itu gitu. Iya kan? Jadi Gitu. kalau misalnya beranggapan penari tradisi yang laki-laki itu botik, itu kayak salah ya. Ya belum tentu juga gitu. Mungkin ada dan banyak juga yang tidak. Sama kayak pekerjaan laki-laki menjadi penata busana, kemudian dia menjadi hairstyling atau dia menjadi koki. Itu kan pilihan gitu. Yang kemudian juga tidak boleh juga distigmakan laki-laki. Iya. Jangan digeneralisasi. Gitu. Itu sih.
Iya sih, bener sih. Dan berarti kamu setuju nggak dengan paham feminisme? Hmm. Nah, aku pikir banyak definisi ya tentang feminisme itu ya gitu. Tapi aku pikir dari sekian banyak feminisme itu dia mempertanyakan gitu fenomena-fenomena yang terjadi kepada perempuan gitu. Dan pastinya yang salah menurutku bukan semata-mata laki-laki gitu ya, gitu. Tapi ada sebuah sistem dalam masyarakat gitu yang kemudian lebih mengutamakan gitu ya eh, laki-laki dibanding perempuan gitu. Bahkan ya itu sih kupikir yang kemudian mungkin itu yang dikritisi gitu. Tapi juga kita harus mengetahui dalam dunia yang sangat beragam ini gitu, ada banyak sekali praktik gitu. Tapi di Minang banyak sekali kalau misalnya paham feminisme ini dilakukan akan Hmm. eh mungkin menaikkan emosi emak-emak di kampung kayaknya. Kenapa tuh? Iya kan? Contoh, contoh dari contoh kecil dari feminisme kan ketika si suami atau kepala rumah tangganya ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik Hmm. seperti mencuci piring misalnya, Ya. kemudian mengepel rumah di saat dia bekerja sama nih, hal-hal yang sebenarnya sudah disepakati di dalam rumah tangga mereka. Hmm. Misalnya si istri, aku nyapu ya, kamu nyuci ya, aku Bagian ini kerja. gitu. Itu kan bagian dari sebenarnya penerapan feminisme yang Hmm. sangat sederhana gitu. Tapi emak-emak di Minang kayaknya agak susah. Nah, itu sih maksudku Sumatera Barat itu kan dari data BPS itu total masyarakatnya itu 5 juta ya. Hmm. Artinya dari 5 juta itu akan sangat beragam sekali peristiwa di dalam situ gitu. Mungkin kita melihat ada praktik di mana ada bapak-bapak yang tidak ingin membantu pekerjaan domestik, lalu kemudian si ibunya yang Tidak juga menerima anaknya diperlakukan seperti itu ketika sudah ya berumah gitu, tangga atau misalnya. misalnya juga banyak juga kan perempuan mendapatkan beban kerja ganda, dia harus Ya, kerja domestik, dia juga harus kerja. sebagai tulang punggung keluarga. Ya, tapi banyak praktik juga di mana laki-laki juga membantu kerja domestik gitu. Aku yakin podcast ini juga akan Mm-mm. eh, mendapat komentar Ya, beragam juga mungkin agak. dari di sana ya. Dan maksudku intinya kita jangan mengeneralisir sih Ya, gitu. Aku tuh sempat nanya ke kawan-kawan laki-laki ya di Minang ya. heeh. Aku tuh hampir tanya ke 20 kawan-kawan, apa yang kemudian kamu rasakan menjadi laki-laki Minang? Ada 3 jawaban yang mereka sampaikan. Yang pertama itu laki-laki Minang itu nggak punya apapun kecuali selai badan di baju. Oke. Itu satu. Terus, Ya itu terus kemudian tentang bicara ketika menikah mereka harus meninggalkan rumah dan mereka harus oh, tinggal di rumah orang ya mertuanya, mertua gitu oke. ya mertua gitu. Gitu Intinya sih. turun dari rumah ya kan? Ya turun dari rumah ya. Heeh, Mereka heeh. nggak punya apapun gitu. Dan ketika sampai di sana, Sumando ini pun kan di masyarakat tuh ada levelnya ya. Ada levelnya nih. Apa tuh? Ada temen aku dia Sumando tapi dia bukan orang Minang, nah itu beda gitu. Oh Dalam ya, pengambilan keputusan ya, di ya, dalam betul, itu. betul, betul, betul. Tapi Tunggu, yang ketiga apa? Dua, pertama nggak punya selai apapun. Yang kedua dia harus, turun dari rumah. dan Yang ketiga ketiga, ketika dia sampai di rumah istrinya, ya dia bukan pengambil keputusan juga gitu. Kalau dalam masyarakat kolektif ya, oh, misalnya ada kan. iya, Nah, iya, 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 tapi kan benar-benar. sekarang itu segala sesuatu berubah gitu ya. Bener nggak sih Bang Dedet nih? Sebagai laki-laki Minang, bener nggak? Abang kalau menjadi laki-laki Minang apa yang dirasakan? Kalau laki-laki Minang itu sebenarnya banyak peran. Ya. Ya salah satunya itu mungkin menjaga harta pusaka ya, harta pusaka tinggi itu kan penjaga. Mereka itu tidak memiliki, tapi mereka sebagai penjaganya. Oh, Salah oke. satu. Nah, gitu. Nah, maksudku penting kemudian kita melihat itu lebih berimbang gitu. Nah, itu pertanyaan ke teman-teman. Itu jawaban kawan-kawanku gitu. Karena kan bayangkanlah gitu.
Sumatera Barat itu ada berapa banyak nagari, seberagam itu juga praktik-praktik adat di sana gitu. Ada yang kemudian mereka melakukan itu dengan sangat baik gitu, menjalankan fungsi dengan sangat baik gitu. Ada yang kemudian juga mereka sudah menjadi suku yang kecil gitu kan, kemudian banyak sekali dinamika di situ sehingga merubah tatanan yang mereka percayai dan banyak praktik itu. Dan kupikir kita kalau aku ya mungkin banyak yang nggak setuju. Kita nggak bisa mengeneralisir lagi gitu. Kalau emang ini kejadian di satu desa, satu nagari ya kita fokus ke situ. Karena di beberapa tempat gitu kan, kayak misalnya temanku di Payakumbuh di salah satu nagari, itu malah Bundo Kandung itu punya peran. Kalau Bundo Kandungnya bilang tidak untuk jual, untuk kemudian menggadai dan lain-lain, tidak. Tapi kan itu bisa jadi tidak terjadi di kaum yang lain. Artinya seberagam itu yang kemudian mesti kita lihat gitu. Betul. Sehingga kekhawatiranku soal feminisme ini adalah kita terjebak di dogma dan kita mengeneralisir, menyamaratakan semua keadaan yang sangat beragam itu. Gitu. Aku pikir problemnya Lebihnya ke situ ya. Karena temanku yang cowok itu ketika dibilang, aku bukan membela cowok ya, juga bukan membela cewek juga. Ketika ditanya, dibilang laki-laki nggak mau bantu kerja domestik, ya temanku laki-laki yang biasa di rumah dia bukan bantu ya, dia bekerja bersama istrinya itu marah. Aku nggak gitu. Ya memang nggak bisa di general sih. Gitu. Masa ya kita harus clear juga gitu. Mungkin banyak ya laki-laki yang kemudian tidak mau mengambil kerja domestik, tapi juga ada teman-teman laki-laki yang mereka menyadari gitu. Bahwa ini adalah pekerjaan bersama. Dan kupikir jumlah laki-laki yang menyadari sebagai kerja bersama, kupikir cukup semakin hari semakin banyak ya. Gitu. Semakin aware dengan gitu. Berbagi tugas, dan itu sebenarnya mereka komunikasikan kok berdua ya gitu di rumah tangga mereka gitu. Jadi biarin aja sih, kenapa sih rumah tangga orang gitu. Tapi emang yang menjadi problem itu ya soal nikah muda ya. Ya. Itu problem sih gitu. Banyak banget isu-isu yang pengen aku tanyain ke Like soal apapun, terus juga soal sistem matrilinealisme yang ada di Sumber. Aku pengen juga dengar pendapat Like yang sudah melalang buana ke berbagai tempat, karena Sumber kan menganut itu ya, Minangkabau juga menganut itu, tapi kayaknya waktu kita sudah habis. Memang kalau reuni sama teman lama tuh gitu tuh. Iya, nggak akan cukup. Tapi ini nih, aku pengen dengar Like, kamu apa sih yang ingin kamu lakukan dan cita-cita kamu buat Sumatera Barat? Banyak sih cita-cita ya, memang cita-cita ya gitu. Concernnya di perempuan mungkin? Di isu perempuan ya, aku berharap adanya evaluasi terkait kebijakan yang kemudian berpotensi untuk mendiskriminasi perempuan gitu ya. Saya pikir itu penting dievaluasi dan diperbaiki. Lalu itu paling penting sih gitu yang pertama. Dan yang kedua bagaimana kemudian antar perempuan itu saling support sih gitu. Bukan saling menjatuhkan gitu ya? Ya itu kan bicara soal pemahaman ya, pemahaman yang berbeda yang akhirnya pada saling menjatuhkan gitu. Dan yang ketiga aku berharap teman-teman perempuan ya, termasuk kita gitu, ya melihat teman-teman laki-laki yang hari ini tuh adalah mitra, maksudnya dia teman berjuang yang sama-sama ingin ya kita ingin hidup setara sebagai sesama manusia. Mungkin itu aja sih ya. Pesan-pesan buat perempuan di sana, Dunsana Info Sumber semuanya. Gimana? Pesan-pesan yang mungkin kamu ingin bagikan kepada perempuan di luar sana, mungkin perjuangan apa yang ingin kamu sampaikan buat perempuan tuh harus seperti apa? Jadi perempuan itu harus ya meningkatkan kapasitas dirinya gitu ya, dan ya meningkatkan kapasitas dirinya gitu, menyadari bahwa dirinya itu kodratnya ya sebagai manusia.
profesi-profesi lain, identitas-identitas yang lain, itu adalah pilihan yang dia pilih secara merdeka dan dia harus siap dengan segala konsekuensi gitu. Menikah dan tidak menikah, aku pikir itu pilihan ya, itu pilihan hari ini, tapi menikahlah dengan kesadaran bahwa kamu sudah tahu apa yang kemudian akan kamu tanggung setelah itu gitu. Dan siap dengan apapun konsekuensi gitu. Nah bagiku perceraian itu ya sangat boleh, karena ya balik lagi segala sesuatu berubah gitu ya. Ya paling itu aja sih. Yang penting perempuannya berdaya. Berdaya gitu. Karena kalau ketika perempuan berdaya, dia akan bisa menyelamatkan diri dia maupun orang-orang dan perempuan di luar sana lainnya. Ya gitu. Oke, that's the point. Sedikit aku sebagai closing, karena aku tahu Like adalah pemilik suara yang sangat merdu. Boleh sedikit di closing dengan mungkin lagu perjuangan atau apapun yang kamu mau sama Donna deh. Donna deh. Jangan dong nanti orang pada lari. Ini fun fact ya. Like memiliki suara yang sangat merdu. Coba dikit Aku udah lama gak nyanyi loh. Gak apa-apa, dikit aja. Lagu apa? Donna. Nah. Donna. Enggak. Enggak deh. Dia malu banget kan. Oke, Dusari Bersumber, itu tadi bincang-bincang kita dengan Like. Luar biasa, banyak banget sebenarnya isu yang bisa kita bahas ya sepertinya. Tapi mungkin ada next time lah buat kita fokus ke isu mana yang mau kita bahas. Dan semoga apapun yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi di sana semuanya. Kemudian juga khususnya buat perempuan-perempuan di luar sana juga, kata Like tadi, berdaya, agar sesama perempuan juga bisa saling memberdayakan. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast Info Sumber selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumber, dan juga update informasi terbaru kamu di infosumber.net. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Like.